Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Selalu dekat-Mu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia.
Ramadan kan datang, kemuliaan keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang, kemuliaan keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, telah datang dan kan datang, kemuliaan keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah hidup yang paling membahagiakan. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik buat setiap kita yang mau percaya kepadanya. Seseorang yang menginginkan hidupnya dalam kehendak Tuhan, maka dia harus merelakan hatinya supaya segala agenda, segala rencana hidupnya itu dipersembahkan, diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengatur hidupnya. Memang yang terjadi kemudian adalah kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita, dan kita menyadari bahwa rencana Tuhan berbeda juga dengan rencana kita. Yesaya 55 ayat yang ke-6 mulai. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ini kita tahu bahwa rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi, hidup yang paling membahagiakan adalah hidup dalam rencana Tuhan.
Artinya, kita ini sadar dengan sepenuhnya bahwa saya ini sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, yang memiliki akan jiwa yang tidak selalu sejalan dengan Tuhan, membutuhkan rencana Tuhan yang baik yang akan mengajar akan jiwaku, pikiran, emosi, dan keinginanku supaya sejalan dengan rencana Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki masa depan. Kita bukan hanya membutuhkan pengertian, tetapi kita juga membutuhkan yang namanya kerelaan untuk diajari Tuhan sejalan dengan kehendak-Nya yang baik buat kita. Kalau Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13 dikatakan, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Musa meminta ditunjukkan akan jalan-jalan Tuhan supaya Musa mengenal Tuhan. Musa yang sudah berpuluh-puluh tahun melihat kemuliaan Tuhan, menyaksikan akan pekerjaan Tuhan yang besar, yang luar biasa, menjadi hamba Tuhan yang berusaha untuk tetap terus melakukan semua perintah Tuhan. Dia mengatakan, "Tunjukkanlah jalanmu supaya aku mengenal engkau." Dan kalau kita memperhatikan apa yang didapat oleh Abram di dalam Kejadian pasal yang ke-12, bagaimana Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar, kemudian memberkatinya dan membuat namanya masyhur, dan Abram akan menjadi berkat. Di dalam begitu banyak peristiwa, Abram yang kemudian menjadi Abraham mengalami akan perjalanan hidup dengan Tuhan dan merasakan akan rencana Tuhan itu jadi dalam hidupnya bagian per bagian. Dan ketika janji besar Tuhan kepada Abram belum sepenuhnya terjadi dalam hidup Abram, maka janji itu bergulir kepada anaknya Ishak. Dan ketika anaknya Ishak baru mendapatkan kenyataan sebagian dari janji Abraham, karena pada waktu itu keturunan Abram barulah Ismail dan Ishak, belum menjadi bangsa yang besar. Maka kemudian anak Ishak yaitu Yakub dan Esau mendapatkan warisan perjanjian dari Tuhan. Maka kemudian anak Ishak yaitu Yakub dan Esau mendapatkan akan rencana Tuhan yaitu janji Tuhan yang akan digenapkan dalam hidup mereka. Kita melihat bahwa di dalam keturunan Abraham janji Tuhan itu diwariskan dari generasi kepada generasi. Dan kita sudah belajar bahwa perjalanan hidup seseorang dengan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan orang yang lain, karena dia memiliki karakter yang berbeda, hidup dalam zaman yang berbeda, masalah yang dihadapi berbeda, dan Tuhan juga punya rencana yang khusus buat dia. Tetapi bagaimana janji Tuhan itu menjadi janji pribadi kepada kita, maka kita harus merelakan Tuhan mengerjakan kita, supaya apapun pikiran, pertimbangan, keinginan kita diarahkan kepada peristiwa demi peristiwa, supaya kehendak Tuhan itu jadi di dalam hidup kita. Yang menarik adalah begitu banyak orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya. Berapa kali kesaksian bagaimana orang tua berdoa untuk anaknya supaya dipakai Tuhan, supaya ada perubahan kehidupan yang sangat berarti dari hidup untuk diri mereka sendiri menjadi hidup sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk membawa kehidupan kepada banyak orang. Saya menyaksikan bagaimana doa dari orang tua itu dikabulkan oleh Tuhan.
Tuhan berperkara dengan setiap nama yang dibawa oleh orang tua dan mereka dibawa kepada rencana Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari kehidupan Saulus yang kemudian disebut Paulus. Apakah orang tua Saulus menangisi anaknya supaya menjadi hamba Tuhan? Di dalam Alkitab tidak menyebutkan akan keadaan yang seperti itu. Di dalam Alkitab jelas-jelas bahwa Tuhanlah yang memiliki rencana yang besar untuk Saulus. Kisah Rasul pasal yang ke-26 adalah pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa. Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia sebab pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar." Ayat yang keempat. "Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri telah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret." Ayat yang ke-10. "Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing." Ayat yang ke-12. "Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang.' Tetapi aku menjawab, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Kata Tuhan, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah,
supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Yang menarik adalah Tuhan sendiri yang memiliki rencana dalam hidup Saulus. Belajar apa dari hal ini? Kalau Tuhan berbicara kepada Abraham, maka Tuhanlah yang memberikan janji, dan janji itu diwariskan dari keturunan kepada keturunan. Tetapi yang terjadi dalam hidup Saulus berbeda. Di tengah-tengah dia melawan Tuhan, di saat itulah rencana Tuhan yang mulia dinyatakan. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.